Shalom pendengar setia Harapan Baru yang terkasih. Pada hari ini kita akan melakukan sharing ya. Pada hari ini bersama dengan Krisna dan Ibu Pendeta Nara, kita akan sama-sama sharing dan topik kita pada hari ini adalah pencurahan Roh Kudus. Sebelum itu kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta. Untuk itu kepada Ibu Pendeta, silakan. Terima kasih Krisna. Baik pendengar setia Harapan Baru yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan dan pengagungan kami naikkan kepadamu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kekasih jiwa kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebagaimana kami adanya saat ini, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami hendak mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa dalam firman-Mu ada kuasa yang sanggup menghiburkan, menguatkan, memulihkan, bahkan mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan ini saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu ya Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pencurahan Roh Kudus ya. Pencurahan Roh Kudus yang dikenal dengan hari Pentakosta. Ya, Ibu mau tanya dulu sama Krisna, apa sih kira-kira itu Pentakosta, Krisna? Ya, dari kisah pribadi ya, kita mengingat bahwa Pentakosta itu pencurahan Roh Kudus, Bu Eta, tentunya gitu. Iya. Datangnya Roh Kudus gitu. Oke. Iya, betul sekali ya. Pentakosta adalah pencurahan Roh Kudus atau turunnya Roh Kudus, ya. Nah, pencurahan Roh Kudus ini dialami secara langsung oleh orang percaya. Itu terjadi di Yerusalem. Nah, turunnya Roh Kudus ini Bapak Ibu terjadi pada hari ke-50 setelah Paskah. Ya. Kalau dalam perjanjian lama Bapak Ibu ini diperingati juga dalam beberapa hal ya. Selain mengingat 50 hari setelah Paskah atau mengingat keluarnya bangsa Israel dari bangsa Mesir saat itu, juga mengingat tentang hari bersyukur atas panen gandum ya. Syukur atas panen, mengucap syukur atas lahan pertanian yang begitu subur, dan juga pemberian atas 10 hukum Tuhan. Dan pada hari itu orang Israel juga tidak boleh bekerja. Itu di hari Pentakosta, hari ke-50 setelah hari Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Nah, dan ini Bapak Ibu merupakan salah satu hari raya besar yang diterima yang harus dilakukan oleh orang Israel Bapak Ibu. Dikatakan di dalam Ulangan 16 ayat 16, 3 kali setahun setiap laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari roti tidak beragi, hari raya 7 minggu dan hari pondok daun. Nah, ada 3 hari besar ya umat Israel saat itu. Salah satunya adalah hari raya 7 minggu ini adalah sama dengan hari Pentakosta, hari ke-50 setelah Paskah. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi saat itu menurut pembacaan kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1-4 ini, apa yang terjadi di situ ya? Pada saat itu murid-murid sedang berkumpul di suatu tempat sebagai ketaatan terhadap perintah Tuhan Yesus dalam Kisah Para Rasul 1 ya, ayat yang keempat. Saya akan membacakan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama mereka,
Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya telah kamu dengar hari ini. Ya, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan membaptis dengan Roh Kudus. Ya, jadi ini yang dijanjikan oleh Bapa, dan para murid sungguh menantikan apa yang dijanjikan itu. Mereka ada di Yerusalem. Dikatakan bahwa mereka tinggal di suatu tempat. Ini memang tidak diketahui dengan pasti di mana mereka tinggal, ya. Mungkin di ruang atas, ya, atau mereka di sebuah bait Allah. Nah, itu di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 53. Nah, apa yang terjadi saat itu Bapak Saudara? Yang terjadi adalah bahwa turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, ya. Seperti tiupan angin keras. Bapak Ibu, Alkitab memang sering menggambarkan bahwa Roh Kudus itu sebagai angin, ya, sebagai angin. Dalam bahasa Yunani itu pneuma, itu diartikan roh, angin, nafas, ya. Dalam bahasa Ibrani itu ruah, ya. Karena itulah maka sebelum Roh Kudus turun, maka ia didahului oleh suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Nah, kemudian tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada masing-masing mereka. Ya, Bapak Ibu, api itu sering digambarkan, ya, atau menggambarkan kehadiran Allah, juga menggambarkan penyucian, juga menggambarkan penghakiman. Nah, Roh Kudus inilah Bapak Ibu adalah api karena ia berfungsi untuk menyucikan dan menguduskan kita atau orang-orang percaya. Kemudian dikatakan Roh Kudus turun dan memenuhi mereka. Kalau dalam terjemahan lama Bapak Ibu itu dikatakan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Tetapi sesungguhnya di situ ada kata semua, karena yang saya baca ini terjemahan baru, ya Bapak Ibu. Lalu mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Artinya bahwa tidak hanya para murid yang dipenuhi Roh Kudus, tetapi semua orang percaya yang hadir saat itu dipenuhi juga oleh Roh Kudus. Ya, all of them were filled with the Holy Spirit. Artinya bahwa mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Jadi pemberian Roh Kudus ini Bapak Ibu begitu penting sekali bagi kita karena ini merupakan sebuah penggenapan janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan semuanya tergenapi. Ya, kalau kita melihat salah satu saja Bapak Ibu apa yang dijanjikan Tuhan ayat Yohanes 14, ya. Di situ dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kepadamu. Namun penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi ini jelas bahwa penggenapan janji Allah itu sungguh tergenapi melalui pencurahan Roh Kudus kepada para muridnya. Kemudian kita melihat di sini apa sesungguhnya yang ditekankan dalam hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus ini. Yang ditekankan tentunya Saudara bahwa di situ bahwa semua para murid, ya, akan menerima kuasa supaya apa? Supaya Injil diberitakan. Yang menjadi tema sentral dari kitab Kisah Para Rasul Bapak Ibu Saudara itu adalah di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa itu dinamis, ya. Bukan sembarangan kuasa, Saudara, tapi kuasa yang besar, kuasa yang luar biasa, kuasa yang dahsyat. Ya. Dan ini yang diberikan kepada para murid supaya apa? Supaya engkau menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya Saudara, supaya Injil diberitakan. Kenapa pada hari Pentakosta ini disampaikan terjadi, Saudara? Kenapa? Karena pada saat itu Bapak Ibu bahwa Yerusalem itu sangat penuh dengan banyak orang, ya, sangat sesak. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi dari seluruh penjuru dunia, ya, penjuru
di berbagai negara-negara Bapak Ibu itu datang ke Yerusalem ya. Mereka semua kembali ke Yerusalem karena hal ini memang diperintahkan Tuhan. Seperti apa yang saya sudah dibaca di awal bahwa ada 3 hari besar Israel, di mana setiap laki-laki harus datang ke Yerusalem dan melakukan itu dengan setia. Sehingga, dan juga kalau kita perhatikan ayat yang kelima, waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ya, ketika terdengar bunyi berkerumunlah orang banyak. Jadi orang banyak saudara dari segala suku bangsa. Dikatakan kata diam di situ Bapak Ibu bukan berarti mereka menetap di sana, tapi memang pada saat itu mereka berada di sana. Dan kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu, bahwa mereka orang-orang yang banyak ini Bapak Ibu mendengar apa yang terjadi. Karena mereka ya para murid ini mereka mengeluarkan kata-kata atau bahasa lidah, bahasa manusia ya. Mereka mengeluarkan kata-kata atau bahasa lidah ya atau bahasa roh. Ini adalah suatu karunia Roh Kudus yang menyebabkan rasul-rasul itu lalu bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang sebelumnya tidak mereka kenal, tidak pernah mereka pelajari. Ya, bahasa inilah yang mereka ucapkan. Ya, bahasa yang tidak mereka kenal, bahasa yang tidak pernah mereka pelajari, itu bahasa lidah atau bahasa roh. Dan itu karena Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus itu yang membuat mereka melakukan itu, ataupun mereka berbahasa lidah atau berbahasa manusia. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu, semua orang ya, orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pafilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Nah, inilah hal yang luar biasa Bapak Ibu. Artinya bahwa Injil diberitakan. Keselamatan, kabar baik itu didengar oleh seluruh bangsa. Bahkan sampai ke ujung bumi. Dan ini luar biasa Bapak Saudara. Karena apa? Kalau kita perhatikan dari perjanjian lama Bapak Ibu bahwa di dalam Kejadian 11 itu ya, Bapak Ibu pasti ingat ya, Kejadian 11 itu apa tuh yang tinggi tuh Krisna? Oke, right. Ya, peristiwa Menara Babel Bapak Ibu, di mana Allah memberikan banyak bahasa kan, ketika bangsa waktu itu membuat menara yang sangat tinggi ya, supaya bisa menjumpai Allah begitu ya. Kemudian pada akhirnya apa Saudara? Tuhan akhirnya menyebarkan manusia ya, membuat kacau begitu ya, membuat kacau sehingga manusia kemana gitu ya, ada yang ke Mesir, ada yang ke Eropa, ada yang ke Asia dan seluruh penjuru dunia. Tetapi dalam Kisah Para Rasul 2 ini Bapak Ibu, peristiwa Pentakosta ini di mana Allah memberikan banyak bahasa untuk apa? Untuk menyatukan manusia sehingga supaya manusia datang bersatu di dalam Kristus. Jadi inilah Saudara pentingnya pencurahan Roh Kudus, yaitu supaya penggenapan janji Allah. Yang kedua adalah supaya Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Dan bagaimana kita sebagai orang percaya, respon kita artinya bahwa kita sebagai orang percaya yang sudah menerima Roh Kudus tinggal diam di dalam diri kita, marilah kita hidup mau dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Supaya kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, dikatakan Efesus pasal 5 ayat 18, janganlah mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya. Dan kata penuh ini Bapak Saudara dalam kalimat perintah dalam bahasa Inggrisnya itu memakai kata present imperatif. Artinya bahwa sesuatu tindakan yang terjadi dilakukan secara berulang-ulang, berkesinambungan, terus-menerus. Artinya bahwa sebagai orang percaya kita harus terus dipenuhi oleh Roh Kudus dari hari ke hari. Selamat untuk kembali mengalami pencurahan Roh Kudus itu dalam hidup kita. Supaya kita terus melakukan, menyampaikan kabar baik itu, dan juga kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Ya, amin. Pendengar setia Harapan Baru, kita sudah mendengarkan renungan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Nara. Dan tentu saja saat ini kita akan masuk ke dalam sesi diskusi kita, sharing kita, bagaimana kita sudah mendengarkan tadi firman yang sangat menguatkan kita untuk kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Dan langsung saja nih para pendengar, kita akan masuk ke dalam sesi sharing kita. Bu Pendeta tadi kita sudah mendengarkan firman Ibu dengan baik.
Iya, Bu Pendeta, saya mau tanya nih sedikit, Bu Eta. Dengan turunnya Roh Kudus itu kan membuat kita semakin lebih baik lagi gitu dengan tuntunan. Nah, kira-kira ini banyak juga sih pertanyaan dari teman-teman gitu, karena gimana sih tanda-tanda ketika, kita merasakan bahwa Roh Kudus itu hadir gitu? Mungkin ini bisa dijelaskan sedikit nggak, Bu Eta? Oke. Jadi karena Roh Kudus itu kan nggak bisa kita lihat ya, Iya, karena bener dia bener. roh ya. Jadi bagaimana kita melihat tanda orang itu kalau dia ada Roh Kudus dalam dirinya? Mhm. Ya Ibu contohkan aja kalau Ibu melihat Krisna, Krisna penuh dengan Roh Kudus. Ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena begitu dia bersukacita, kemudian melihat senyumnya begitu manis, ya begitu sangat ceria gitu ya. Itulah ciri-ciri orang yang secara nyata loh, itu hal Iya yang apa iya. ya? Yang hal yang kecil yang bisa Mmm, kita lihat dari orang yang dipenuhi Roh Kudus ya. mhm. Nah, jadi jelas Krisna ya bahwa bagaimana kita bisa melihat tanda yang bisa kita tahu bahwa orang itu memiliki Roh Kudus dalam hidupnya. Mhm. Tentunya bahwa kita melihat orang itu pasti dia mengalami damai sejahtera, Mhm, ya, iya. mengalami damai sejahtera, kemudian kita bisa melihat dari wajahnya gitu ya, dia pasti akan bersukacita gitu Iya. ya. Kemudian ketika orang itu bersukacita artinya bahwa walaupun ada masalah gitu kan, walaupun begitu sulit sekali hidupnya gitu ya, banyak tekanan gitu ya, tetapi dia akan mengalami sukacita itu, ya. Karena ketika Roh Kudus dalam diri orang itu, maka sukacita itu tidak ditentukan dari apa yang terjadi, Mmm, tidak ditentukan dari apa respon orang, ya. iya Tapi sukacita itu meluap dalam dirinya, joy gitu kan. iya iya. Sehingga dia akan mampu bersukacita, bergembira dalam keadaan suka maupun duka. Mhm. Apapun yang terjadi akan bersukacita. Jadi singkatnya bahwa bagaimana kita melihat tanda bahwa orang itu bersukacita, jadi kita bisa melihat langsung bagaimana dia melihat bagaimana dia bersikap, Iya. kemudian bagaimana dia merespon sebuah masalah. Mmm, Bisa kita lihat di situ. benar benar, Bu Eta. Tadi, yang Bu Pendeta sampaikan tadi bagaimana merespon suatu masalah. Nah, kalau Krisna boleh sharing nih, Bu Pendeta ya. Jadi, mengenai tentang bisa kontrol dalam masalah gitu ya. Tadi sedikit ada cerita, Krisna ada sedikit perjalanan, Krisna ada kerja kelompok juga dengan teman-teman. Nah, di situ, Krisna ada kendala macet ya, biasalah kalau di daerah Denpasar itu pasti sering macet gitu ya, pendengar. Dan satu kali, tadi di perjalanan itu Krisna sempat sedikit cekcok gitu dengan, pengendara yang lain bahwa itu memang ada sedikit karena jalannya mepet-mepet gitu Pendeta, jadi ada aja kesenggol dikit gitu kan. Nah akhirnya, mungkin dari pribadi Krisna nggak ada ngerasa nyenggol dia gitu, tapi mungkin dia yang kerasa gitu, wah akhirnya, dia, gini, "Apa maksudnya tadi?" Gitu. Pokoknya agak gini dah Pendeta gitu kan. Dan akhirnya, Krisna langsung dah duluan, "Oh ya maaf, nggak lihat tadi di jalan karena lagi kondisi crowded macet kan kita nggak bisa mengelak itu akan terjadi, pasti aja terjadi," gitu. Dan itu dah, cara kita meng-handle itu tuh kalau kita sudah ada Roh Kudus dalam hati kita itu everything tuh oke gitu. Kita akan kalem banget untuk, tidak emosi padahal tuh lagi siang teriknya matahari tapi kita masih ada rasa untuk, "Oke nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, minta maaf aja dah duluan daripada kita yang kena masalah lagi," gitu. Dan Betul. akhirnya tadi, puji Tuhan, di dalam perjalanan tadi, Krisna ada hambatan itu aja tapi akhirnya sudah clear, tidak ada masalah lagi gitu. Jadi memang benar-benar bahwasannya Roh Kudus tuh sangat nyata sekali yang kita bisa rasakan gitu. Salah satunya itu adalah damai sejahtera yang Ibu Iya. sampaikan tadi. Jadi untuk pendengar setia, Harapan Baru, ya Bapak Ibu dan semuanya, tanamkanlah damai sejahtera itu selalu dalam diri kita gitu ya, karena tapi kita yakin dan percaya bahwa Roh Kudus itu memang sudah ada di dalam diri kita dan kita bisa, mengontrol segala sesuatu dengan baik kayak Iya, gitu Bu betul. Pendeta ya. Nah Bu Pendeta, terkait dengan tadi pastinya kita juga kadang, terjerumus masuk dalam dosa nih gitu ya kan. Mungkin kalau tadi Krisna tidak, mungkin kalau Krisna marah nih tadi sambil saut-sautan gitu, akhirnya menjadikan sebuah percekcokan gitu kan. Nah, ketika kita mengalami atau kita jatuh nih ke dalam dosa nih Bu. Nah, ada rasa, kayak dalam hati kita itu terketuk kayak, "Ayo ayo balik ke Tuhan lagi, ayo kita, balik ke Tuhan, aku semuanya," gitu. Ada rasa dalam diri kita tuh seperti itu. Nah,
yang menjadi pertanyaan adalah apakah itu salah satu dari teguran atau sambatan gitu yang di Roh Kudus sampaikan untuk kita? Ya, betul sekali, benar sekali Krisna, bahwa memang ketika kita menjadi orang percaya yang sudah didiami oleh Roh Kudus secara permanen dalam diri kita, ya, maka inilah yang harus membedakan kita dengan orang lain, ya. Ini yang membedakan kita dengan orang lain, bagaimana emosi kita, respon kita terhadap suatu masalah, seperti yang Krisna alami tadi. Nah, ini benar sekali itu. Dan kemudian ketika kita melakukan sebuah kesalahan gitu, ya, apakah Roh Kudus itu masih ada dalam diri kita, ataupun ketika kita sadar, apakah ini Roh Kudus yang mengingatkan? Betul sekali Krisna, bahwa karena memang Roh Kudus yang dalam diri kita itu selalu menginsapkan kita, ya, menginsapkan akan kesalahan. Maka di situ dikatakan ada hati nurani, ya, yang coba kita kalau habis mencuri gitu, ya, habis mencuri, habis apa yang ngomong kasar, pasti kita akan kepikiran, ya, kenapa tadi begitu, ya, kenapa gitu, ya. Itu kenapa? Karena Roh Kudus itu pribadi. Kalau kita melakukan sebuah kesalahan, dia akan sedih gitu, ya, karena Roh Kudus pribadi, dia punya pikiran, perasaan, kehendak gitu. Jadi dia merasakan apa yang kita juga rasakan gitu, ya, dan juga dia Roh Kudus itu juga mengingatkan, ya, mengingatkan dan juga menegur sehingga kita sadar, sehingga kita berbalik dan bertobat, ya. Tapi tentunya di sini juga perlu bahwa, makanya tadi Ibu katakan harus dipenuhi Roh Kudus, supaya apa? Supaya kita tidak bebal gitu, ya, sudah diingetin gitu berkali-kali, bengkung saja gitu, ya, bengkung saja gitu, ya, nggak mau sadar. Ada juga orang seperti itu, namanya bebal gitu, ya. Sudah diingetin gitu, ya, sampai akhirnya Tuhan izinkan terjadi sesuatu yang besar gitu, kayak batu menggelembung gede gitu, ya, baru sadar, oh ternyata begini, ya, harus balik gitu, harus balik. Padahal udah dari kemarin Tuhan suruh balik gitu, ya, tapi nggak mau balik-balik gitu, ya. Ya, jadi benar sekali, ya, Roh Kudus sudah mengingatkan. Oleh sebab itu jangan sampai kita ditegur dengan hal yang besar dulu baru berbalik. Tapi kalau ketika kita salah kemudian Roh Kudus sudah ingatkan, kamu harus minta maaf atau mengampuni dan sebagainya, ya harus langsung kita lakukan gitu. Karena Roh Kudus pasti tidak pernah salah ketika mengingatkan kita kepada jalan yang benar. Betul sekali Bu Pendeta, dan juga untuk pendengar setia Harapan Baru, jadi Roh Kudus memang sangat berperan aktif banget dalam kehidupan kita, karena itulah juga tuntunan yang Tuhan Yesus kasih, ya Bu Pendeta, ya, karena Tuhan sudah janjikan itu untuk kita, dan kita bersyukur punya Roh Kudus dalam diri kita gitu, ya. Dan ini menjadi pertanyaan terakhir juga sih Bu Pendeta. Bagaimana ini Bu Pendeta kita dalam hidup terutama itu bisa selalu diberkati oleh Roh Kudus setiap harinya? Mungkin dari Ibu Pendeta. Ya, tentunya bagaimana kita supaya dipenuhi terus Roh Kudus setiap hari, ya, tentunya bahwa kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Kita jadikan Roh Kudus partner. Sebenarnya Roh Kudus itu penolong kita. Kita nggak pernah sendirian. Dalam segala hal Roh Kudus ada dalam hati kita, tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus tahu apa yang kita rasakan. Roh Kudus berdoa untuk kita. Roh Kudus dekat dengan kita dalam diri kita, ya. Jadi bagaimana supaya kita selalu merasakan keadaan Roh Kudus itu. Jadi yang tentunya bahwa kita harus berserah, ya Krisna, ya. Berserah penuh kepada Tuhan. Artinya bahwa kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Karena di luar Tuhan, ya beda lagi kita dengan siapa kita kerjasama. Partner kita bukan Roh Kudus lagi, kan, bisa roh lain gitu, ya. Gitu, ya. Jadi kemudian kita harus benar-benar berserah, dan kita harus melakukan firman, jelas. Melakukan firman. Karena kalau kita dipenuhi Roh Kudus, tentunya pasti kita orang yang taat kepada firman, melakukan firman itu. Sama kalau kita sedang melakukan dosa, berarti kita tidak dalam firman, ya enggak? Diingatkan untuk kembali kepada firman. Jadi kalau kita mau hidup, kita terus dipenuhi Roh Kudus, kemudian kita terus dituntun, diberkati dan lain sebagainya, mengalami kuasa Allah dalam hidup kita, mengalami perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam hidup kita, tentunya bahwa kita harus ada dalam firman, ya. Melakukan firman, kemudian kita bergantung penuh kepada Tuhan, dan yang jelas kita mengaku segala dosa, ya. Jadi sehingga Roh Kudus itu menjadi partner kita, benar-benar ada dalam hidup kita. Kita menyadari ataupun mengakui keberadaannya. Kadang kita kan cuek, diingetin sekali nggak mau peduli, ya, emang gua pikirin gitu kan, besok aja ke gereja gitu, atau tahun depan ke gereja gitu, ya. Sudah diingetin tapi nggak mau. Nah, inilah namanya kita mengeraskan hati, ya. Terus kadang kita sudah dengar suara Roh Kudus, kadang keras sekali, akhirnya berbisik dalam hati kita, tapi kita sering mengeraskan hati sebagai anak Tuhan. Jadi biarlah melalui pencurahan Roh Kudus ini, dari Pentakosta ini, Tuhan kembali mengingatkan kita supaya
Apa? Kita kembali mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Hidup dalam ketaatan, ketergantungan. Sehingga itu membuat hidup kita apa, Krisna ya? Kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, kita akan menghasilkan apa? Buah-buah roh itu. Apa buah roh coba? Kasih, sukacita. Iya, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan selanjutnya ya. Panjang ini kita nyanyi ya. Menghasilkan buah roh itu ya. Nah, kalau kita sudah menghasilkan buah roh, kemudian kita akan bisa menjadi saksi Kristus. Kan Tuhan katakan, kamu akan menerima kuasa. Ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kita sudah menerima kuasa, terus kita harus apa? Berani untuk apa? Menjadi saksi Kristus, untuk menyampaikan kabar baik. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita ingat tugas kita, yaitu menyampaikan kabar baik. Itu Krisna ya. Ya, setuju Bu Pendeta gitu ya. Jadi dengan bantuan Roh Kudus dalam hidup kita bisa menjadi saksi Tuhan, dan dimanapun kita berada, kita harus tetap mengabarkan kabar Injil, kabar sukacita untuk semua orang. Ya, dan sekarang Pendeta, kita sebelum mengakhiri sesi sharing kita pada hari ini, Krisna berikan kesempatan Bu Pendeta membawa doa syafaat dan sekaligus menutup pada seksi ini. Iya. Baik, pendengar setia Harapan Baru yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, biarlah di hari Pentakosta ini kita sungguh-sungguh diingatkan kembali oleh Tuhan supaya kita bersyukur karena kita sudah menerima penggenapan janji Allah, itu Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Bila kita mau hidup dipenuhi Roh Kudus dari hari ke hari, setiap saat, dalam keadaan apapun, hidup kita dipenuhi Roh Kudus, kemudian kita menjadi berani karena kuasa itu sudah diberikan kepada kita untuk memberitakan kabar baik. Bapak Ibu, mari kita satu hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah dari kekal sampai kepada kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kekasih jiwa kami. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau mengingatkan kami tentang betapa dahsyatnya kuasa Roh Kudus itu yang ada dalam kehidupan kami. Biarlah kami ya Tuhan setiap hari sungguh-sungguh dipimpin, dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga pikiran, perkataan, dan perbuatan kami sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, dan kami hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Sebab ketika kami sungguh Tuhan hidup dipenuhi Roh Kudus, maka kami mampu untuk boleh berbuah, menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini, sehingga sungguh hidup kami menjadi berkat, bahkan Injil diberitakan, dan banyak orang akan mendengar keselamatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Bapa, berkati seluruh pendengar Harapan Baru dimanapun mereka berada ya Tuhan. Sekiranya di antara mereka ada yang sakit, Tuhan menyembuhkan mereka. Sekiranya ada yang sedih, Tuhan menghiburkan mereka. Sekiranya ada yang beban berat, Tuhan berikan mereka kelegaan. Di tengah pergumulan sebagai suami dan istri, anak-anak dalam tumbuh kembang, dalam masa remaja, masa pemuda mereka, dalam masa pergaulan mereka, dalam pendidikan perkuliahan, bergumul akan teman hidup, bergumul akan jodoh, bergumul akan keturunan, bergumul akan masa depan, masa tua, masa perekonomian mereka, keuangan, masalah biaya hidup, bergumul akan sakit penyakit. Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kami percaya ya Tuhan bahwa seluruh pendengar Harapan Baru dimanapun mereka berada, mereka mengalami lawatan Tuhan, dipulihkan dan dikuatkan, dan semangat terus untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, kami bersyukur atas acara Harapan Baru ini ya Tuhan, yang dirancang diselenggarakan oleh Gereja Kristen Protestan di Bali. Kami berdoa untuk Majelis Sinode Harian, Bapak Bisop, Bapak Bendara, Bapak Sekup. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk para pendeta vikaris Majelis Sinode Lengkap, Majelis Sinode Harian, dan juga seluruh kepala departemen, kepala bidang LKSA, dan juga yayasan, dan juga sekolah-sekolah Universitas Dianapura. Kami berdoa ya Tuhan, Kau memberkati GKPB di tengah pergumulan dan segenap program-program yang dirancangkan. Kami berdoa Tuhan yang menolong, Tuhan yang selalu hadir, Roh Kudus yang selalu menaungi dan memimpin, sehingga GKPB terus boleh menjadi berkat di Bali ini, bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, kami terus juga berdoa untuk
pemerintahan Indonesia ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati para pemimpin kami dari pusat sampai kepada daerah-daerah. Bila Engkau terus memberkati pemerintahan kami. Dan kiranya Engkau berkenan melawan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dengan damai sejahtera yang daripadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur dan permohonan kami. Kami naikkan doa ini Tuhan dalam satu nama yang berkuasa. Nama yang memberi menang. Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang sanggup melakukan melebihi apa yang kami minta dan doakan. Dan kami mohon berkat daripadamu ya Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, para pendengar setia harapan baru, sesi kita hari ini telah berakhir dan nantikan kami untuk session berikutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.